Didapat dari mana, Mas? Itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya, Mas? Asal susunya. Sebelumnya kan tempat disebutkan tidak tahu asal. Sama sekali tidak dari. Dah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Opini Politik. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang momen Gibran bungkam saat ditanya dari mana asal-usul susu gratis yang dibagikan di CFD di Jakarta, dan juga tentunya video-video parodi yang bikin ngakak dari para netizen. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita lihat videonya. Mas, sempat disampaikan dulu tidak asal susunya didapat dari mana, Mas? Itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya, Mas? Asal susunya. Sebelumnya kan tempat disebutkan tidak tahu asal. Sama sekali tidak dari. Dah, ya. Beh. Oi, iya, kenapa? Babe kan ada program buat bagi-bagi susu, Beh. Terus? Itu susunya dari mana, Beh? Oh, yang kemarin dibagi-bagi itu. Iya. Nah, jadi asal susu itu dari hilirisasi susu yang dihasilkan dari hilirisasi sapi, yang digitalisasi sapi, dihilirisasi. Jadi susunya itu namanya sulir. Susu digilir, salah. Susu hilirisasi, dah itu. Apa? Nggak tahu, kita nggak bahas susu-susu tadi ya. Ya makanya tadi nggak dibahas di situ. Nah, jadi sebetulnya masyarakat tuh menanyakan susu di CFD itu dari mana? Nih videonya nih, lihat ya. Mas, sempat disampaikan dulu tidak asal susunya didapat dari mana, Mas? Itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya, Mas? Asal susunya. Sebelumnya kan tempat disebutkan tidak tahu asal. sama sekali tidak dari. Dah, ya. Apa kalian yakin tetap pilih nomor 2? Nggak mikir 2 kali? Mikir dong, mikir. Memang diketahui Gibran langsung mengakhiri wawancara saat ditanya asal-usul susu yang dibagikan saat di CFD. Gibran memang enggan menjawab ihwal ditanya asal-usul susu yang dibagikan. Ia juga enggan menjawab secara gamblang dugaan temuan baru oleh Bawaslu Jakpus mengenai kasusnya. Saat ditanya, Gibran berpikir sejenak sembari mengernyitkan dahinya. Lalu pertanyaan soal susu pun tak jadi dijawabnya. Gibran di saat itu juga kembali menegaskan bahwa ia tidak berkegiatan politik saat bagi-bagi susu di area CFD Jakarta. Aduh, kalau memang benar nggak berbau politik, kenapa nggak di Solo aja? Kenapa harus di Jakarta, Mas Gibran? Dan kenapa diam saat ditanya asal mula dana beli susu itu, Mas Gibran? Lalu pasangan Prabowo Gibran lagi-lagi untuk mengandalkan program makan siang dan susu gratis. Catat, dari program ini sudah banyak dikupas orang. Cacatnya program ini loh, banyak diomongin orang, masih saja disampaikan.
mulai dari besarnya duit yang dibutuhkan, bagaimana cara pengadaannya, berpotensi ada penyelewengan dan segala polemik lain. Jika nggak percaya, ada debat aja tuh para pendukung pasangan nomor 2 soal makan siang dan susu gratis, pasti bingung menjawabnya. Bungkam, maaf izin setik nih. Ngomong dong kalau ditanya itu. Jangan diam. Iya, tadi kalau dibilang tidak ada penyampaian visi misi ya, tetapi pada faktanya kan visi misinya makan siang gratis dan bagi-bagi susu untuk stunting, dan ada bagi-bagi susu. Disampaikan atau tidak pada saat di lapangan itu? Bagi-bagi susu, artinya kan secara diplomatis visi misi itu kan tidak harus sesuatu yang disampaikan diucapkan. Ada yang coba dikasih brosur. Tergambarkan. Dia nggak ngomong tapi ngasih. Bagi kami itu ada unsur, ya, ada indikasi lah ya. Godaan CFD itu ada. Dulu saya ingat banget sebelum masa kampanye itu ada relawan yang membuat event di CFD, tapi Mas Anies batalin kan dia tahu itu nggak boleh. Jadi ini memang soal pengetahuan ya, soal nafsu juga ya, ngelihat masyarakat ramai ini momen nih. Jadi memang saya melihat bahwa ruang-ruang kampanye itu sangat luas ya. Jadi tidak ada unsur pelanggaran di sana ya? Unsur tindak pidana pemilu. Tidak ada? Tidak memenuhi unsur. Tidak memenuhi unsur. Kalau tidak memenuhi unsur, kenapa kemudian kemarin Bawaslu melakukan pemanggilan terhadap Mas Gibran? Nah, ini harus ditanyakan ke Bawaslu Jakarta Pusat, tapi ada pelanggaran hukum lainnya yang menurut temuan Bawaslu Jakarta Pusat itu bisa dikembangkan ya pada saat itu. Buktiannya tergantung dari teman-teman Panwas. Tetapi kami melihat bahwa ini pelajaran penting ya, bahwa sebagai peserta ya harus memahami tentang aturan-aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara. Karena masyarakat kan ngelihat kan kampanyenya anti stunting, bagi susu makan siang gratis, lalu bagi-bagi susu, ya itu bagi kami itu visi misi. Kalau buat Bang Ciko itu ya, juga itu bagian dari brosurnya berbentuk susu lah, ya kan? Brosurnya berbentuk ada unsur susu. Ada unsur kan yang hadir juga calon wakil presidennya, jadi udah jelas lah satu kesatuan. Ada partai politiknya. Ada partai politik juga tadi disampaikan. Nah ini yang kita harus tetap telusuri lah. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Sebentar, itu anunya. Di tempat kalian kalau ada hama tanaman dibasmi hamanya, disemprot insektisida. Ah, mana paten? Kayak di tempat kami lah. Ada yang bagi-bagi susu, gubernurnya yang ditegur Bawaslu. Asam sulfat belimbing sayur meluncur. Kemarin CFD dijadiin tempat kampanye itu antisipasinya gimana Pak buat besok-besok Pak? Iya, kan di pergubnya nggak boleh ada. Saya nggak tahu, masih tidur. Ya. Tapi katanya biar nggak ada lagi Pak, kan nggak boleh CFD di sana. Ya ada Bawaslu, tanya sama Bawaslu. Halo Mas Gibran, Bo ya, sebelum kita melakukan penyuluhan atau melakukan kampanye itu dicari tahu dulu apa sih penyebab stunting di negara kita ini, sehingga cara Mas Gibran dengan membagi-bagikan susu UHT dengan rasa stroberi yang tentunya itu tinggi gula ya Mas. Kemudian Mas bilang bahwa ASI sampai 2 tahun, tapi setelah 2 tahun diberikan susu formula, itu sangat tidak tepat. Berdasarkan panduan WHO tentang pemberian makan anak sejak usia 6 bulan itu dikatakan bahwa susu pertumbuhan atau susu formula itu tidak direkomendasikan lagi kepada anak. Yang direkomendasikan kepada anak adalah makanan padat, terutama protein hewani untuk mencegah stunting. Sehingga saran aku ya Mas, sebagai dokter konselor MPASI, lebih baik Mas sebelum melakukan kampanye tentang stunting dicari tahu dulu ilmunya. Oke. Enakan juga makan di rumah ya. Mau lo makan ngantri? Gratis ntar. 2024 makan gratis. Ntar lo ngantri jam 12 siang, ya asar baru bisa makan. Program geblek. Program masih makan gratis. Program itu kerjaan. Enggak. Bikin lapangan kerja, bukan makan gratis. Makan itu di rumah nih makan. Enggak.
Enak bangun tidur kita makan. Bini udah masakin. Nah, kalau bangun tidur kita suruh ngantri di lapangan, desek-desekan. Yang ada pingsan. Rongedan. Akan bagikan makan gratis dan susu. Kalau minum susu itu katanya nggak boleh sama ikan nila, Mas. Kenapa itu? Karena katanya gara-gara nila setitik rusak susu sebelah. Itu Rusak susu sebelah nggak? Ya. Apa benar itu Mas Gibran? Apa benar yang dikatakan Sule itu? Itu kan istilah, Dek. Lucu ya? Itu pepatah. Oh iya, iya, pepatah. Gibran memecahkan rekor. Rekor paling banyak tidak hadir acara debat. Gak, gue terus terang males Mas ngomongin dia lagi tuh. Ya gimana sih, udahlah dia kan dibantuin bapaknya, ya udah deh. Lu gak mau digibranin? Udah, tenang aja lah gitu. Nanti, ini lagi nih, Gibran diminta adu gagasan dengan anak Anies Baswedan. Udahlah, nggak mungkin mau dia, awok-awok pokoknya. Kita begitu, ya maksudnya itu awok-awok. Ya sebenarnya. Itu bahasa gaul banget itu bos. Nah, awok-awok itu dia tuh. Iya makanya. Iya makanya. Udah deh, pokoknya lu mau minta apa? Gibran ini awok-awok jawabannya. Padahal jelas sekali jika kegiatan Car Free Day di Jakarta harus bebas dari misi kampanye. Bahkan sudah ada aturan khususnya, yakni Peraturan Gubernur DKI nomor 12 tahun 2016 yang isinya aktivitas politik tidak boleh dilakukan di kawasan Car Free Day. Jadi Lur, setelah didesak banyak pihak, ya meskipun lamban bersikap, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu akhirnya melakukan pemanggilan terhadap Gibran. Ya awalnya putra sulung Pak Jokowi itu mangkir Lur, tapi akhirnya datang juga Lur. Ya ini ada lagi dugaan pelanggarannya lainnya ya Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian dulu videonya teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.